Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 6 mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Andrian Dwi Pasetia dengan INPM akhir 133. Yang kedua ada Marisa Juliani Beru Ginting dengan INPM akhir 176. Yang ketiga ada Farel Adelio Nataya dengan INPM akhir 177. Yang keempat ada Tegar Maulana dengan INPM akhir 191. Yang kelima ada Eliza Dwi Renata dengan INPM akhir 192. Dan yang terakhir ada Nadia Zafira dengan INPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Jadi latar belakang dari masalah perencanaan manajerial dan penetapan tujuan, yaitu perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan yang baik, terutama dalam perencanaan operasional dan kinerja, memastikan bahwa strategi organisasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan berisiko mengalami kurangnya koordinasi dan kesulitan dalam mencapai tujuan organisasi. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Pasetia dengan NPM akhir 133. Di sini saya akan membahas mengenai cara pembentukan perencanaan operasional. Sebelum itu, perencanaan operasional adalah proses sistematis untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu langkah-langkah pembentukan perencanaan operasional yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran operasional, yaitu dengan cara membuat tujuan yang ingin dicapai dalam operasi bisnis dengan menyesuaikan visi dan strategi organisasi. Lalu yang kedua, analisis lingkungan dan faktor. Dengan cara menganalisis tentang pasar, kompetitor, dan tren industri. Selain itu, menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan strategi. Berdasarkan analisis lingkungan dan faktor, kita kembangkan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, menyusun rencana tindakan. Mulai dari kegiatan apa yang akan dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan. Dan yang terakhir, indikator kinerja utama atau KPI. Lalu yang kelima, menetapkan anggaran. Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tindakan. Lalu yang keenam, implementasi. Implementasi melakukan rencana tindakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, evaluasi. Setelah melakukan rencana tindakan yang sesuai jadwal telah ditentukan, kita melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana tindakan dan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, nama saya Tegar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan operasional. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dari perencanaan operasional adalah ketersediaan sumber daya, keterlibatan pihak terkait, fleksibilitas, dan pengukur kinerja. Ketersediaan sumber daya itu harus ada beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan yang lain-lain.
Keterlibatan pihak terkait itu melibatkan semua pihak yang terkait, seperti karyawan, manajemen, dan proses pemasok perencanaan operasional. Yang ketiga itu ada fleksibilitas. Rencana operasional harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan pengukuran kinerja. Mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana operasional dengan menetapkan indikator kinerja utama. Terus ada manfaat perencanaan operasional, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, memfokuskan sumber daya pada tujuan yang paling penting, memfasilitasi koordinasi antar departemen, dan meningkatkan motivasi karyawan. Itu saja. Terima kasih. INPM saya 176 dan saya akan menjelaskan tentang membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. Pada dunia bisnis yang semakin bergejolak dan tidak pasti ini, para manajer beralih untuk menggunakan perencanaan yang lebih inovatif dan untuk membantu melindungi perusahaan dari peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Di sini saya mempunyai 3 metode perencanaan penting, yaitu pertama, perencanaan kontingensi. Perencanaan ini merupakan alternatif perusahaan beroperasi di lingkungan yang tidak menentu dalam waktu jangka yang panjang. Rencana ini menentukan respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan, maupun situasi tak terduga. Yang kedua, ada pembuatan skenario. Pembuatan skenario melibatkan langkah-langkah untuk mengamati tren dan ketidaksinambungan yang sedang terjadi, serta memvisualkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Skenario mirip dengan cerita yang memperlihatkan dengan jelas alternatif-alternatif di masa depan. Yang ketiga, ada perencanaan krisis. Perencanaan krisis melakukan survei tentang teknik-teknik manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan perencanaan kontingensi dan skenario. Beberapa perusahaan juga membuat perencanaan krisis yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kejadian-kejadian merugikan yang tak terduga. Selanjutnya, perusahaan memerlukan pendekatan strategis untuk menyelaraskan perusahaan. Keberlanjutan bisnis didefinisikan sebagai transformasi radikal menuju masyarakat keberlanjutan. Perumusan, implementasi, dan evaluasi strategis menentukan posisi perusahaan di lingkungan industrinya. Hal ini berarti membawa perubahan mendasar dalam cara pengorganisasian atau struktur, cara berpikir atau budaya, dan bagaimana melakukan atau biasa yang kita sebut praktik. 4 fungsi dari manajemen proyek, yaitu yang pertama fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan atau planning ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang, seperti menyusun rencana jangka panjang, jangka pendek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi organisasi atau organizing. Dalam fungsi ini, berisikan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing, akan tetapi mereka saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan atau proyek. Yang keempat, fungsi pengendalian atau controlling, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan serta pengevaluasian kegiatan, seperti memberikan saran-saran perbaikan dan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat perencanaan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Nah, yang pertama ada menetapkan tujuan organisasi, yaitu para manajer mengikuti kriteria tujuan efektif yang dibahas sebelumnya dan memastikan tanggung jawab disebarkan untuk mencapai tujuan. Namun tujuan harus ditetapkan bersama-sama. Yang kedua, yaitu melakukan analisis situasi dan sumber daya. Identifikasi dan optimalkan penggunaan sumber daya, SDM, teknologi, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu membuat rencana tindakan. Rencana tindakan ini memberi arah bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dibuat untuk para individu maupun departemen. Selanjutnya ada implementasi dengan manajemen yang efektif, yaitu bisa memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim. Gunakan teknologi atau sistem digital untuk mendukung pelaksanaan strategi. Terapkan budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi. Selanjutnya adalah mengevaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan secara rutin penting dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara informal oleh manajer beserta bawahannya.
Sementara perusahaan dapat melaksanakan evaluasi dalam rentang waktu 3-3 bulan. Yang terakhir yaitu menilai kinerja secara keseluruhan. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja departemen-departemen dan perusahaan secara keseluruhan menjadi penentu tujuan untuk periode berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan operasional dan perencanaan kinerja memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan operasional membantu mengimplementasikan strategi jangka pendek dengan 3 metode utama, yaitu kontingensi, pembuatan skenario, dan perencanaan kritis. Selanjutnya, kelompok kami akan memberikan saran. Efektivitas perencanaan manajerial dapat ditingkatkan dengan memastikan fleksibilitas strategi, memanfaatkan teknologi untuk perencanaan dan evaluasi, serta memperkuat keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat chat WA masing-masing untuk masing-masing kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat grup untuk masing-masing kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.